Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukreni dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis kelas B. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem urinaria. Satu, definisi sistem urinaria, di mana sistem urinaria merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Nah, sistem urinaria atau biasa juga disebut dengan urinary system adalah suatu sistem kerjasama tubuh yang memiliki tujuan utama mempertahankan keseimbangan internal atau hemostatis. Yang fungsi lainnya adalah membuang zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kedua, anatomi sistem urinaria. Pertama, ada ginjal, di mana ginjal terletak pada dinding posterior abdomen di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra thoracalis ke-12 sampai vertebra lumbalis ketiga. Bentuk ginjal seperti biji kacang. Ginjal kanan ginjal kanan sedikit lebih rendah dari ginjal kiri karena adanya lobus hepatis dexter yang besar. Nah, fungsi dari ginjal yaitu satu, memegang peranan penting dalam pengeluaran zat toksik atau racun. Yang kedua, mempertahankan suasana keseimbangan cairan, osmotik, dan ion. Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. Kemudian yang keempat, fungsi hormonal dan metabolisme. Yang kelima, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme akhir dari protein ureum, kreatinin, dan amoniak. Kemudian strukturnya ginjal. Setiap ginjal terbungkus oleh selaput tipis yang disebut kapsula fibrosa, di mana ini terdapat korteks renalis di bagian luar yang berwarna coklat gelap dan medula renalis di bagian dalam yang berwarna coklat lebih terang dibandingkan korteks. Nah, struktur halus ginjal terdiri dari banyak nefron yang merupakan unit fungsional ginjal. Diperkirakan ada 1 juta nefron dalam setiap ginjal. Kemudian nefron terdiri dari pertama, glomerulus adalah suatu jaringan kapiler berbentuk bola yang berasal dari arteriol afferent yang kemudian bersatu menuju arteriol efferens, berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat yang terlarut dari darah yang melewatinya. Kemudian kapsula Bowman, bagian dari tubulus yang melingkupi glomerulus untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. Ketiga, tubulus. Tubulus ini terbagi menjadi 3, yaitu tubulus proksimal yang berfungsi mengadakan resorpsi bahan-bahan dari cairan tubuli dan mensekresikan bahan-bahan ke dalam cairan tubuli. Kemudian Ansa-Henle atau dapat membentuk lengkungan tajam berbentuk U, terdiri dari pars descendens, yaitu bagian yang menurun terbenam dari korteks ke medula, dan pars ascendens yaitu bagian yang naik kembali ke korteks. Nah, tubulus, di mana tubulus distal ini berfungsi dalam
absorpsi dan sekresi zat-zat tertentu. Kemudian duktus pengumpul atau duktus kolektivus. Satu duktus pengumpul mungkin menerima cairan dari 8 nefron yang berlainan, di mana setiap duktus pengumpul terbenam ke dalam medula untuk mengosongkan cairan isinya urin ke dalam pelpis ginjal. Nah, kemudian persarafan ginjal, di mana ginjal mendapatkan persarafan dari plexus renalis atau vasomotor. Saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Kemudian saraf berjalan bersamaan dengan pembuluh darah yang masuk ke dalam ginjal. Kedua, ureter, di mana ureter ini terdiri dari 2 saluran pipa masing-masing bersambung dari ginjal ke vesika urinaria yang panjangnya kira-kira kurang lebih dari 25 sampai 30 cm dengan penampang 0,5 cm. Lapisan dinding ureter terdiri dari dinding luar atau jaringan ikat, kemudian lapisan tengah, lapisan otot polos, kemudian lapisan sebelah dalam, lapisan mukosa, kemudian lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik yang mendorong urin masuk ke dalam kandung kemih. Nah, vesika urinaria atau kandung kemih, di mana vesika urinaria bekerja sebagai penampung urin yang berbentuk seperti, di mana organ ini berbentuk seperti buah pir atau kendi. Nah, fungsi kandung kemih adalah menyimpan urin hasil dari penyaringan ginjal, di mana dinding kandung kemih terdiri dari lapisan sebelah luar, tunika muscularis atau lapisan berotot, tunika submukosa, lapisan mukosa atau lapisan bagian dalam, uretra. Uretra ini merupakan saluran sempit yang berpangkal pada vesika urinaria yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Nah, fisiologi sistem perkemihan. Nah, fungsi sistem ini, 1. Mengatur volume dan tekanan darah dengan mengatur banyaknya air yang hilang dalam urin, melepaskan eritropoietin dan melepaskan renin. Kemudian mengatur konsentrasi plasma dengan mengontrol jumlah natrium, klorida, dan ion lain yang hilang dalam urin dan mengontrol kadar ion kalsium. Ketiga, membantu menstabilkan pH darah dengan mengontrol kehilangan ion hidrogen dan ion bikarbonat dalam urin. Kemudian 4. Menyimpan nutrien dengan mencegah pengeluaran dalam urin, mengeluarkan produk sampah nitrogen seperti urea dan asam urat. Kemudian yang kelima, membantu dalam mendeteksi racun-racun. Kemudian keenam, mekanisme pembentukan urin. Mekanisme pembentukan urin. 1. Proses filtrasi, di mana proses ini terjadi di glomerulus. Di dalam glomerulus terjadi proses filtrasi sel-sel darah, trombosit, dan protein agar tidak dikeluarkan oleh ginjal. Kemudian proses reabsorpsi terjadi penyerapan kembali sebagian besar dari glukosa, sodium, klorida, fosfat, dan beberapa ion karbonat. Proses terjadinya secara pasif yang dikenal dengan obligator reabsorpsi terjadi pada tubulus atas, sedangkan pada tubulus ginjal bagian bawah terjadi kembali penyerapan dan sodium ion karbonat bila diperlukan akan diserap kembali ke dalam tubulus bagian bawah. Penyerapannya terjadi secara aktif, dikenal dengan reabsorpsi fakultatif, dan sisanya
dialirkan pada pupila renalis. Kemudian ketiga, augmentasi atau pengumpulan. Nah, proses ini terjadi dari sebagian tubulus contortus distal sampai tubulus pengumpul. Nah, dari ureter, urin dialirkan menuju vesika urinaria atau kandung kemih yang merupakan tempat penyimpanan urin sementara. Ketika kandung kemih sudah penuh, urin dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Urin yang keluar dari kandung kemih mempunyai komposisi utama yang sama dengan cairan yang keluar dari ductus colligentes. Tidak ada perubahan yang berarti pada komposisi urin tersebut sejak mengalir melalui calyx renalis dan ureter sampai kandung kemih. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai anatomi fisiologi sistem urinaria.